Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan terima kasih atas waktunya. Jadi kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dari analisa studi kasus, di mana kali ini ada perusahaan pakaian Zara dan juga online shop Amazon untuk memenuhi tugas UTS semester 3. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ahmad Iza Zain NIM 063, lalu ada Yevi Clarasati NIM 065, ada Latifatus Zuhroh NIM 071, lalu Ahmad Mauludi Asror NIM 089, dan terakhir ada Daris Fabrismala NIM 092. Baiklah, yang pertama adalah kasus 1, Zara manufaktur dan retail pakaian jadi. Zara adalah perusahaan pakaian yang dimiliki oleh Inditex, perusahaan manufaktur dan retail terbesar di Spanyol. Pada tahun 2012, Inditex melaporkan penjualan sebanyak 16 miliar euro, lebih dari 6.000 outlet retail di sekitar 86 negara. Dalam industri di mana permintaan pelanggan berubah-ubah, Zara telah berkembang pesat dengan strategi yang sangat responsif terhadap perubahan tren dengan harga yang terjangkau. Sedangkan desain waktu siklus penjualan di industri pakaian jadi secara tradisional rata-rata lebih dari 6 bulan. Zara telah mencapai waktu siklus 4 hingga 6 minggu. Kecepatan ini memungkinkan Zara untuk memperkenalkan desain baru setiap minggu dan mengubah 75% dari barang dagangannya setiap 3-4 minggu. Karenanya produk Zara lebih cocok dengan preferensi pelanggan daripada yang dilakukan orang-orang di kompetisi. Hasilnya adalah Zara menjual sebagian besar produknya dengan harga penuh sekitar setengah penurunan harga di tokonya dibandingkan dengan pesaing. Kemudian Zara memproduksi pakaian menggunakan kombinasi sumber fleksibel dan cepat di Eropa, kebanyakan Portugal dan Spanyol, dan sumber berbiaya rendah di Asia. Ini kontras dengan kebanyakan produsen pakaian jadi yang telah memindahkan sebagian besar produksi mereka ke Asia. Sekitar 40% dari manufaktur kapasitas dimiliki oleh Inditex, sedangkan sisanya dialihdayakan. Produk dengan permintaan yang sangat tidak pasti bersumber dari Eropa, sedangkan produk yang lebih mudah diprediksi bersumber dari Asia. Lebih dari 40% pembelian barang jadi dan sebagian besar dilakukan sendiri produksi terjadi setelah musim penjualan dimulai. Ini sebanding dengan kurang dari 20% produksi setelah dimulainya musim penjualan untuk pengecer biasa. Responsivitas ini bersama dengan penundaan keputusan sampai setelah tren diketahui, memungkinkan Zara untuk mengurangi persediaan dan kesalahan perkiraan. Zara juga telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi informasi untuk memastikan data terbaru dari penjualan yang tersedia untuk mendorong keputusan pengisian ulang dan produksi. Pada tahun 2012, Inditex mendistribusikan ke toko-toko di seluruh dunia dari 8 pusat distribusi yang berlokasi di Spanyol. Grup tersebut mengklaim waktu pengiriman rata-rata 24 hingga 36 jam untuk toko-toko Eropa dan lebih tinggi hingga maksimal 48 jam untuk toko di Amerika atau Asia sejak pesanan diterima pusat distribusi atau DC hingga saat pengiriman ke toko. Pengiriman dari DC ke toko dibuat beberapa kali seminggu. Ini memungkinkan inventaris toko untuk mendekati permintaan pelanggan. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai bagaimana proses bisnis Zara, lalu strateginya dengan cara restock toko yang cukup sering dan bahkan beberapa kali dalam seminggu, tentu akan memunculkan pertanyaan seperti apa keuntungan dari strategi bisnis Zara yang melakukan pengisian ulang tokonya beberapa kali dalam seminggu.
Jadi perlu diingat kembali bahwa Zara disebut sebagai pelopor kategori fashion baru, yaitu fashion cepat atau fast fashion, atau barang-barang trendy yang terinspirasi dari catwalk dan diproduksi secara cepat dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut juga membuat brand Zara banyak diminati dan dikenal. Lalu dalam proses produksinya, Zara memiliki segitiga informasi, yaitu iklan, tim desain, manajer toko. Dimulai dari iklan. Dari iklan, Zara bisa menerima angka penjualan ataupun informasi selera pelanggan. Lalu informasi dan data yang telah dikumpulkan tadi akan dianalisa oleh manajer toko dan tim desainer untuk mengetahui tren serta penjualan. Lalu, manajer toko akan mengajukan perubahan model dan variasi atau desain baru sesuai dengan tren yang telah dianalisa, sehingga nantinya tim desain akan mendesain dan mendistribusikannya ke toko. Selanjutnya, keuntungan Zara melakukan pengisian ulang beberapa kali dalam seminggu. Zara mampu melakukan proses produksi dan pengiriman dalam waktu kurang dari 3 minggu, di mana untuk merek-merek lain rata-rata membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Hal tersebut tentu membawa banyak keuntungan, salah satunya adalah perusahaan akan lebih mudah memastikan inventaris toko selalu diperbarui dan desain baru sehingga dapat dikeluarkan untuk mengikuti tren dan permintaan. Sehingga apabila permintaan tinggi, produk dapat diisi ulang, sedangkan apabila permintaan rendah, produk dapat diambil kembali. Hal tersebut dapat mengurangi tumpukan persediaan dan dapat meminimalisir kesalahan. Zara dapat mencocokkan permintaan terhadap tren yang sering berubah dengan akurat, serta dapat menjual produk dengan harga penuh sehingga dapat mengamankan margin perusahaan dan menghasilkan keuntungan. Nah, selain keuntungan-keuntungan yang dijelaskan oleh teman saya tadi, beberapa keuntungan yang juga didapat oleh Zara dari mengisi ulang tokonya beberapa kali seminggu, di antaranya adalah perusahaan juga dapat bersikap responsif terhadap pasar mode dan permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Ketika tren baru datang ke mode, Zara dapat beradaptasi dengan cepat dan mengubah produk di toko mereka untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan jaringan distribusi yang mereka miliki. Hal tersebut tentu sesuai dengan prinsip Zara, di mana mereka mengutamakan produk yang trendy dengan harga yang terjangkau. Rantai pasokan yang responsif tersebut tentu dapat membuat Zara dapat memenuhi demand atau permintaan dengan tepat waktu tanpa membuat konsumen menunggu, sehingga juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Zara karena reputasi Zara yang baik dalam mengetahui tren, berinovasi, dan meningkatkan permintaan produk. Pertanyaan kedua yaitu, apakah infrastruktur pengisian ulang responsif Zara lebih cocok untuk penjualan online atau penjualan eceran? Zara dikenal memiliki produk variety yang tinggi serta memiliki respon yang cepat terhadap tren yang ada. Namun, dalam proses distribusinya belum cukup memadai untuk melakukan penjualan online dibanding melakukan penjualan retail. Permintaan produk pada penjualan online lebih beragam dengan permintaan waktu pengiriman lebih cepat. Hal tersebut tentu akan membuat Zara mengalami kesulitan untuk merespon pengiriman dengan waktu yang cepat. Zara mengantarkan barang-barang dari pusat produksi di Spanyol ke seluruh gerai di penjuru Eropa dalam waktu 24 jam. Sedangkan untuk gerai di kawasan Amerika Utara atau Asia bisa dicapai dengan waktu kurang dari 40 jam. Untuk penjualan online, durasi tersebut belum bisa dikatakan cepat. Rata-rata pembeli pada penjualan online akan mengharapkan agar pengiriman dapat dilakukan pada hari yang sama, di mana hal tersebut jelas tidak bisa dilakukan oleh Zara. Karena belum memadainya sistem distribusi terpusat untuk penjualan online. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi lead time yang berujung pada penurunan kepuasan pelanggan terhadap Zara. Oleh karena itu, infrastruktur dimiliki Zara lebih cocok jika digunakan untuk penjualan retail dibanding penjualan online. Nah, untuk studi kasus yang kedua adalah Amazon atau penjualan online. Amazon menjual buku, musik, dan banyak item lainnya melalui internet dan merupakan salah satu pelopor penjualan konsumen online.
Amazon yang berbasis di Seattle memulai dengan memenuhi semua pesanan menggunakan buku pembelian dari distributor sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Saat berkembang, perusahaan menambahkan gudang, memungkinkannya untuk bereaksi lebih cepat terhadap pesanan pelanggan. Pada tahun 2013, Amazon memiliki sekitar 40 gudang di Amerika Serikat dan 40 gudang lainnya di seluruh dunia. Hal tersebut digunakan oleh Postal Layanan US dan operator paket lainnya seperti UPS dan FedEx untuk mengirim produk ke pelanggan. Biaya terkait pengiriman keluar di Amazon pada tahun 2012 mencapai lebih dari 5 miliar dolar. Mengikuti pengenalan Kindle, Amazon telah bekerja keras untuk meningkatkan penjualan buku digital. Perusahaan tersebut juga telah menambahkan sejumlah besar konten audio dan video untuk dijual dalam bentuk digital. Amazon terus memperluas rangkaian produk yang dijualnya secara online. Selain buku dan musik, Amazon juga menambahkan banyak kategori produk lainnya, seperti mainan, pakaian jadi, elektronik, perhiasan, dan sepatu. Pada tahun 2009, salah satu akuisisi terbesarnya adalah Zappos, memimpin dalam penjualan sepatu online. Akuisisi ini menambahkan banyak variasi produk. Menurut laporan tahunan Amazon, diperlukan membuat 121.000 deskripsi produk dan mengunggah lebih dari 2,2 juta gambar ke situs web. Pada tahun 2010, akuisisi menarik lainnya oleh Amazon adalah Diapers.com. Tidak seperti Zappos, akuisisi ini menambahkan sedikit variasi, tetapi volume pengirimannya cukup besar. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa Amazon membangun lebih banyak gudang dalam perkembangannya? Amazon merupakan perusahaan retail berbasis online yang menjual berbagai macam produk seperti buku, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Dalam proses pemenuhan pesanan, gudang menjadi salah satu hal penting baik untuk penyimpanan produk dari distributor, menyediakan informasi terkait ketersediaan produk, maupun proses pengecekan dan persiapan pengiriman ke pembeli. Ketika Amazon mendapat pesanan, maka pesanan akan dikirimkan langsung ke pelanggan dari gudang yang ada. Amazon mengutamakan kecepatan pengiriman dalam pelayanannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Amazon semakin berkembang sehingga terjadi penambahan produk dan variasinya, peningkatan pelanggan, serta peningkatan pesanan. Tujuan Amazon membangun banyak gudang, yang pertama yaitu memudahkan proses inventorisasi. Karena adanya penambahan produk, membuat Amazon membutuhkan lebih banyak tempat untuk digunakan sebagai penyimpanan produk. Untuk itu, dibangunlah gudang baru untuk penyimpanan produk yang semakin bertambah, serta untuk memudahkan proses inventorisasi. Yang kedua, agar lebih dekat ke konsumer dan menyediakan pelayanan yang cepat, yang mengharuskan Amazon untuk turut meningkatkan pelayanannya, terutama kecepatan pengiriman. Hal tersebut yang membuat Amazon memutuskan untuk membangun atau memperluas gudang baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat dan efektif. Selanjutnya, membantu meningkatkan kecepatan pengiriman. Dengan ditambahnya fasilitas gudang, maka pengiriman pun dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam, sehingga hal ini turut meningkatkan kepuasan pelanggan terkait pelayanan oleh Amazon. Selanjutnya, meningkatkan profit. Kemudian, pembukaan gudang baru juga dapat mempengaruhi jarak pengiriman sehingga biaya pengiriman pun turut berkurang, di mana hal tersebut dapat meningkatkan profit perusahaan. Berikutnya yaitu analisis yang kedua, yaitu rantai pasokan yang terlibat saat pelanggan memesan buku dari Amazon, identifikasi dorong tarik batas, dan dua proses masing-masing dalam fase dorong dan tarik. Dalam desain operasi asli Amazon, batasan push-pull ada antara pengecer Amazon dan distributor mereka.
Amazon memesan produk dari distributor dan pesanan pelanggan tiba. Saat ini Amazon memiliki 6 gudang tempat menyimpan inventaris barang-barang yang diyakini akan dijual. Dalam skenario ini ada batas dorong-tarik antara pelanggan dan pengecer. Semua proses rantai pasokan dapat dipecah menjadi 4 siklus proses yang menghubungkan 5 tahap rantai pasokan. Yang pertama adalah siklus pesanan pelanggan, siklus pengisian ulang, siklus produksi, dan yang terakhir siklus pengadaan. Siklus pesanan pelanggan menghubungkan pelanggan dengan pengecer. Hubungan ini dibuat karena buku, mungkin supply chain management dipilih dan dibayar oleh pelanggan. Proses dalam tahap tarik adalah pemenuhan pesanan, pengiriman, pengembalian pelanggan, dan penagihan pelanggan. Kemudian, proses dalam fase push adalah produksi, penambahan stok, pengiriman, dan pembayaran. Sekian presentasi dari analisa studi kasus yang kami lakukan. Ada kurangnya mohon maaf. Untuk kritik dan saran selalu terbuka untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.